Al-Quran itu sudah mengajarkan dan menetapkan bahwa setiap anak Adam atau setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan itu bernasab kepada bapaknya atau ayahnya, kecuali Isa Al-Masih. Dia bernasab kepada ibunya, Maryam binti Imran. Kenapa bisa begitu? Karena memang bapaknya nggak ada, ayahnya nggak ada. Ya. Itu ajaran Quran, ketetapan Al-Quran. Dan Rasulullah pasti akan mengatakan hal seperti itu. Tidak mungkin Rasul mengatakan yang lain. Gitu? Sekarang terhadap diri Rasulullah, Allah sudah menetapkan nasab beliau tidak berlanjut atau terputus. Itu termuat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Ditegaskan, Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, ataman nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau kita dengar ucapan orang tadi, saya kira itu jauh lebih berani dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Walaupun ini bukan dua hal yang layak dibandingkan. Kamu mau bandingkan uang 500 perak dengan uang 1 miliar, kan gila kita ya. Saya bukan merendahkan siapapun. Kenapa? Karena yang rendah itu tidak perlu direndahkan. Memang sudah rendah. Apalagi kalau ngojol-ngojolkan, menonjol-nonjolkan seolah-olah setara. Wah, tambah jatuh. Kiai Haji Imaduddin hanya mempersoalkan Mbak Alawi apakah bersambung nasabnya dengan Rasulullah atau tidak. Artinya Kiai Haji Imaduddin ini mengakui ada orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah, walaupun mungkin menyatakan Mbak Alawi tidak termasuk. Kalau orang ini justru dengan tegas mengatakan bahwasanya aneh kalau ada orang yang mengatakan dzurriyyah Nabi, mengatakan bernasab kepada Nabi. Orang yang mengatakan nasabnya bersambung kepada Nabi, kata dia itu bertentangan dengan hukum Al-Quran, bertentangan dengan ketetapan nasab dalam Al-Quran. Karena nasab dalam Al-Quran itu mesti kepada bapaknya. Kecuali Sayyidina Isa, karena memang bapaknya tidak ada, yang ada hanya ibunya, yaitu Sayyidatuna Maryam. Kalau Hasan Husain kan ada bapaknya Sayyidina Ali, kenapa kok bernasab kepada ibunya lalu kepada Nabi? Tidak boleh itu, kata dia ya. Keliru, itu aneh katanya kalau berpikir waras. Ya itulah ya, kadang-kadang orang tidak waras itu merasa orang lain tidak waras ya. Bapak-bapak ini mungkin masuk kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau sudah bacot, bicara apa yang tidak dikuasainya, mesti yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang membagongkan. Al ajaib itu hal-hal yang di luar kewarasan ya. Maksudnya begitu. Bukan ajaib luar biasa hebat, bukan, tapi aneh ya. Aneh. Jadi dia mengatakan nasab Nabi terputus sesuai dengan Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari rajul satupun di antara kalian. Ya karena orang ini mungkin membaca terjemahannya. Padahal ayat itu nggak ada kaitannya dengan soal nasab. Ayat itu menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad bukan bapaknya dari Zaid bin Harisah. Dan faktanya memang Nabi Muhammad itu tidak pernah menjadi bapak seorang laki-laki dewasa, karena putra Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang sampai mencapai usia baligh, semuanya meninggal ketika masih anak-anak. Begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tidak pernah muasir kepada Nabi dalam keadaan mereka dewasa. Artinya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu usia 7 tahun atau 8 tahun, Nabi sudah wafat tahun 11 Hijriah. Cucunya itu lahirnya di tahun 3 atau 4 Hijriah, begitu ya. Jadi itu maksudnya Nabi tidak pernah ada salah satu dari laki-laki di antara kalian itu yang laki-laki ya, dewasa ya, yang berstatus sebagai putra Nabi. Begitu Pak, begitu itu masih satu paket. Kalau masalah ketersambungan nasab Nabi khusus untuk Nabi Muhammad, yaitu dihitung dari Sayyidah Fatimah, itu pembahasannya Pak. Di dalam kitab-kitab fikih, anak-anak dari Sayyidatuna Fatimah itu bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Hum yunsabuna ilaihi wa hum yantasibuna ilaihi. Mereka dinasabkan kepada Nabi dan mereka bernasab kepada Nabi. Wa hadza min khosaisin nabiyyi. Itu adalah kekhususan atau hal-hal yang spesifik untuk Nabi. Duna linnasi atau lisairin nasi jami'an, tidak berlaku kepada selain Nabi. Ya, perhatikan biar nggak omong kosong ya, saya bacakan secara tertib di sini ya. Bagian-bagian pentingnya, yang pertama, apa benar bahwasanya khusus untuk Nabi nasabnya itu dihitung dari Sayyidatina Fatimah? Artinya Hasan Husain itu bernasab kepada Nabi, kan begitu pertanyaannya. Ini kita ambil dari kitab Munil Muhtaj, kitab fikih ya. Faidatun min khosaisihi, sebagian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna aulada banatihi, bahwasanya anak-anak dari putri Nabi ya. Namanya anak-anak itu bukan hanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Pak, tapi yang lain. Sayyidina Fatimah itu adalah punya putra-putri itu 5, 3 putra 2 putri ya. Dan 5-5-nya itu ya yunsabuna ilaihi,
dinisbatkan atau nasabnya dianggap bernasab kepada Nabi. Wahum al-ashraf, mereka disebutnya adalah al-ashraf. Kemudian dalam al-mawsu' al-fiqhiyah, wa mimma ikhtassa bihi Rasulullah wa mimma ikhtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunan nasi jami'an, ya. Dan termasuk dari apa-apa yang hanya khusus untuk Nabi, tidak untuk manusia yang lain semuanya, ya. Anna aulada banatihi, bahwasanya anak-anak dari putri Nabi yantasibuna ilaihi, bernasab kepada Nabi fil kafaati wa ghairiha, dalam masalah kafaah dan juga masalah yang lain. Ada hadisnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hada atau inna ibni hada sayyidun, ya, itu menunjuk kepada cucunya, ya. Sesungguhnya anak saya ini adalah sayyid. Yang dimaksud di situ adalah cucu dari Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna, ya. Artinya Nabi memanggil mereka ibnun, ya. Bahkan kalau kamu baca dalam ayat yang bicara tentang mubahalah, ya, ketika Nabi menentang orang-orang Quraisy itu untuk bermubahalah, maka ajak anak-anak kalian, ajak istri-istri kalian atau perempuan-perempuan kalian, ya. Nabi juga akan mengajak anak-anak Nabi. Yang diajak itu, yang dimaksud dengan anak di situ adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu, ya. Gampang-gampang saja, tidak terlalu jauh-jauh kalau cuma untuk menjelaskan atau memaparkan hal yang begitu sederhana, ya. Tetapi berbeda. Khosois, ya, itu hanya berlaku antara Nabi dan Sayyidah Fatimah. Artinya Sayyidah Fatimah itu, anak-anak dari Sayyidina Fatimah itu kan perempuan, Sayyidah Fatimah, tapi nasabnya kok disambungnya kepada Nabi. Apakah putri dari Sayyidah Fatimah itu juga bersambung kepada Nabi nasabnya? Ya, kalau Sayyidina Hasan Husain jelas. Kenapa? Karena ketika kita bilang nasab dari anak-anak Sayyidah Fatimah bersambung ke Nabi, anggap Sayyidah Fatimah ini dianggap sebagai laki-laki, sebagai putra laki-laki Nabi, sehingga nasabnya diambil ke Fatimah. Kalau Fatimah adalah dianggap sebagai putra laki-laki Nabi, ya, kan Fatimah ini punya anak putra, punya anak putri, ya. Harusnya yang bersambung ke Fatimah itu adalah hanya dari anak putra Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Begitu, berarti tidak termasuk anak dari Fatimah yang perempuan, yaitu Zainab dan Ummi Kulsum, ya. Itu ditanyakan kepada As-Suyuti, maka perhatikan jawabannya. Ini dalam kitab Al-Hawi, ya, punya Imam As-Suyuti. Hal yusyarikuna, apakah mereka itu sama, ya, atau setara, atau bersekutu, atau termasuk, ya, yakni apa yang dimaksud dengan mereka itu aulada Zainab binti Fatimah, yaitu anak-anak dari Zainab, bukan anak-anak dari Hasan Husain. Kalau anak-anak dari Hasan Husain jelas itu nasab kepada Nabi. Kenapa? Karena nasabnya kan kepada Husain. Husain nasab kepada Fatimah, Fatimah nasab kepada Nabi, kan begitu. Sekarang kalau saudaranya Hasan Husain perempuan, Zainab, apakah juga nasabnya kepada Fatimah atau bukan? Sehingga kalau nasab kepada Fatimah otomatis nasab kepada Nabi, kan begitu pertanyaannya. Aulada al-Hasan wal Husain, maksudnya mereka itu menyamai anak-anak Hasan dan Husain. Fi annahum, dalam artian bahwasanya mereka yunsabuna ila Nabi, sama-sama juga dinasabkan kepada Nabi. Jadi anaknya Zainab dinasabkan kepada Zainab juga. Zainab lalu kepada Fatimah lalu kepada Nabi. Apakah begitu, ya? Artinya apakah walaupun perempuan, Zainab perempuan juga berlaku juga sebagaimana walaupun Fatimah perempuan berlaku juga ke Nabi, nyambungannya, ya. Wal jawabu, maka jawaban Imam Asyuti, lah, tidak. Wa in kanu jami'an yadkhuluna fi dzurriyyatihi, walaupun semuanya ya disebut dzurriyyah Nabi. Ini yang saya bilang tadi, laki-laki perempuan kalau secara dzurriyyah ya sah-sah saja, ya. Wassalam. Wa fi auladihi, dan juga mereka semua termasuk anak cucu Nabi. Begitu, ya. Faqad farraqa al-fuqaha'u, maka ulama fikih itu membedakan baina man yusamma waladan lirrajul, antara orang yang disebut anak dari seorang laki-laki, jadi anak, ya. Wa baina man yunsabu ilaihi, dan orang yang dianggap atau disebut bukan sebatas anak tapi bernasab kepada si laki-laki itu. Walihada, maka dari itu qalu ulama fikih berkata, lau qala, apabila ada orang laki-laki berkata, waqaftu ala auladi, saya bersama atau saya sepakat dengan atau apa gitu, bahasa dia itu anak-anakku, ya. Dakhala waladul binti, maka di situ termasuk kepada cucu-cucunya dia yang dari perempuan. Artinya anak-anak dia, terus cucu-cucu dia walaupun dari anak laki-laki dia atau anak laki-laki anak perempuan dia sama, masuknya kepada aulad, anak cucu. Tetapi walau qala, kalau dia berkata waqaftu ala man yunsabu ilayya min auladi, ya, saya bersama orang-orang yang bernasab kepada saya dari anak cucu saya, lam yadkhul waladul binti, maka cucu dia yang dari anak perempuannya tidak termasuk. Kan begitu, ya. Jadi kekhususan kepada Nabi, kekhususan perempuan tetap dianggap laki-laki itu atau dianggap nasabnya menjadi ikut ibunya itu hanya untuk Fatimah, tidak untuk anaknya Fatimah yang bernama Zainab atau bernama Ummi Kulsum. Sehingga anaknya Zainab itu nasabnya bukan kepada Fatimah lagi tapi kepada suaminya Zainab, begitu, ya. Tetapi khusus untuk anaknya Sayyidah Fatimah, nasabnya bukan kepada Sayyidina Ali tapi kepada Rasulullah. Khosoisnya hanya berlaku di Fatimah, tidak di yang lain. Begitu, ya, semoga ada manfaatnya.